Ya, saudara-saudari, seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Ya, kita percaya pertolongan Tuhan boleh mengubah apapun keadaan kita untuk menjadi berkat. Kita akan melihat bersama-sama pada hari ini dari Yeremia bab 29 ayat 1 hingga 7. Yeremia bab 29 ayat 1 hingga 7. Inilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada Saki-Baki, tua-tua antara orang buangan, kepada para imam, nabi, dan seluruh rakyat yang dibuang oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal itu terjadi setelah Raja Yekonia, wanita pemaisuri, pegawai istana, pembesar Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa anak Safan dan Gemaria anak Hilkiah yang diutus ke Babel oleh Sedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang dibuang dari Yerusalem ke Babel. Binalah rumah dan hunilah, tanamlah kebun dan makanlah hasilnya. Bernikahlah dan milikilah anak lelaki serta perempuan. Lamarlah istri bagi anak lelakimu, dan carilah suami bagi anak perempuanmu, supaya mereka memiliki anak lelaki serta perempuan. Biarlah bertambah ramai jumlahmu di sana, jangan berkurang. Ikhtiarkanlah kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, karena kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Nah, saudara-saudari, Bandar Dubai yang terletak di Emiria Arab Bersatu dikenali sebagai destinasi pelancongan modern yang diminati oleh pelancong dari seluruh dunia. Dan mereka percaya mengubah negara mereka yang penuh dengan padang gurun yang tandus menjadi kota modern yang indah, ya, dan mereka membina kota itu supaya boleh menjadi tarikan pelancong. Nah, kenapa mereka mau mengubah padang gurun yang tandus menjadi sebuah kota yang indah dan modern? Nah, ini karena mereka menyadari bekalan minyak mentah mereka semakin menipis, dan jika hal itu terjadi, itu akan melemahkan pendapatan dan ekonomi negara mereka. Jadi mereka mengubah padang gurun yang tandus menjadi kota yang indah dan modern. Jadi mereka mampu mengubah krisis untuk menjadi berkat. Dan juga saudara-saudari, banyak yang kita boleh pelajari daripada tokoh-tokoh yang berjaya, di mana mereka terdorong untuk berjaya karena kepahitan, karena pengalaman hidup yang mereka sudah lalui. Jadi saudara-saudari, di sini kita belajar bahwa tidak ada kata putus atau kehilangan harapan walaupun kita menghadapi pergumulan yang sukar. Jika kita mau, kita boleh mengubah, kita boleh menggunakan pergumulan, kesusahan, kesukaran yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti kata pepatah yang berbunyi seperti ini, tiada rotan akar pun boleh, tiada rotan akar pun boleh. Yang bermaksud, kalau tidak ada yang baik sekali, kalau tidak ada yang baik sekali, yang kurang baik pun berguna juga. Oleh itu saudara-saudari, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata putus harapan, tidak ada meratapi nasib, dan menyerah kalah. Karena sentiasa ada jalan jika kita memandang situasi kita, jika kita memandang keadaan kita dengan kaca mata iman. Oleh itu saudara-saudari, jangan biarkan keadaan yang kita hadapi berlalu begitu saja. Jangan biarkan pergumulan dan masalah yang kita hadapi berlalu begitu saja. Karena mungkin itu adalah cara dan jalan Tuhan untuk mengangkat kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan jika kita mampu
memahami kesulitan yang kita hadapi dengan iman, maka kesulitan itu dapat kita lihat, ya. Dan di sebalik kesulitan kita itu kita dapat melihat ada kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi jika kita hanya merespon situasi, keadaan, pergumulan kita dengan putus asa, kita akan mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil ataupun Tuhan itu tidak baik kepada kita. Nah, sama halnya saudara-saudari dengan bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Yeremia mengirim surat kepada mereka untuk memahami situasi yang sedang mereka hadapi dengan kacamata iman. Mereka dapat memanfaatkan situasi sukar, situasi sulit yang mereka hadapi menjadi kebaikan bagi kehidupan mereka. Dan Yeremia mau mengingatkan bahwa jangan sampai ada pikiran yang menganggap bahwa mereka yang dibuang ke Babel merasa paling berdosa dari mereka yang tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi Yeremia mengingatkan mereka bahwa mereka yang terbuang ke Babel itu juga boleh menggunakan keadaan mereka, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Yeremia menyadarkan bahwa Tuhan menghajar mereka, ya, karena dosa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka menghadapi akibat daripada dosa mereka, yaitu mereka dibuang, mereka menghadapi situasi yang sulit. Tetapi Tuhan tidak membuang mereka untuk membinasakan mereka. Tidak, Tuhan tidak pernah berencana untuk membinasakan mereka, tetapi untuk mengajar dan mendidik mereka, ya. Dan Tuhan juga merancang bahwa sekalipun mereka di pembuangan, mereka masih ada harapan. Oleh itu, sebagai umat Tuhan, jangan putus asa dalam apapun kesusahan, ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun mereka di dalam pembuangan, jangan mereka pernah merasa hilang harapan. Tetapi sebagai umat Tuhan, mereka harus kreatif menggunakan kesulitan yang mereka hadapi. Nah, dalam kesusahan mereka sebagai orang buangan di negeri orang lain, Tuhan menyadarkan bahwa mereka ada potensi-potensi untuk tetap dapat membangun kehidupan yang baik. Saudari, situasi sukar yang mereka hadapi ketika itu adalah peluang yang baik untuk mula meningkatkan kehidupan rohani mereka dan juga membina kehidupan yang lebih baik walaupun mereka berada dalam pembuangan. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk membina kehidupan tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Dan walaupun mereka berada di Babel, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan umatnya. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk turut serta berusaha untuk kesejahteraan tempat mereka dibuang dan juga mendoakannya. Karena kesejahteraan tempat mereka tinggal itu juga adalah untuk kesejahteraan hidup mereka. Dan di sini saudara-saudari kita dapat melihat bahwa janganlah kita sekali-kali berputus asa atau menyerah dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan boleh menggunakan apa saja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan telah merancang segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan jika kita menyadarinya, dan jika kita selalu berserah kepada rancangan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, dan di mana Tuhan mengubah yang krisis menjadi berkat. Jadi kita perlu mengingat saudara-saudari, di dalam masa yang sukar, di dalam masa yang susah, di mana kita merasa beban yang berat dan bergumul, ingat apa kata Tuhan, saudara-saudari, bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan bukanlah seperti rancangan kita, dan jalan kita juga bukan seperti jalannya Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, mari kita melihat saudara-saudari keadaan ataupun situasi yang kita hadapi dengan kacamata iman, dan mohon kebijaksanaan daripada Tuhan untuk dengan kreatif, ya, mencari potensi-potensi dalam keadaan itu untuk terus mengangkat kehidupan kita kepada peringkat yang lebih baik.
Ya, pergumulan ataupun kesusahan yang kita hadapi bukan untuk meremukkan kita, tetapi untuk terus membuat kita menjadi umat Tuhan yang bertumbuh matang dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, dan juga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas setiap keadaan, atas setiap situasi. Jadi kami berdoa Tuhan, apapun yang kami hadapi, tolong kami untuk melihatnya dengan kaca mata iman, supaya kami dapat melihat potensi-potensi, dan Engkau memberi kami kreativiti untuk mengubah setiap kesulitan yang kami hadapi daripada krisis menjadi sebuah berkat. Dan kami percaya dalam apapun keadaan dan situasi yang kami alami, Tuhan ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saudari.